Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman Al-Faid. Saya kebetulan di sini juga makan di perusahaan PT PAL Indonesia, makan di Departemen Optimasi Aset dan Infrastruktur di Divisi Manajemen Aset, Infrastruktur dan KTM. Nah, di sini saya ingin sedikit jelasin tentang struktur organisasi di Divisi Manajemen Aset dan Infrastruktur. Di Divisi Manajemen Aset dan Infrastruktur dan di K3LH ini memiliki struktur organisasi seperti ini yang terdiri dari sekretaris divisi, kemudian turun ke 4 departemen yang dinaungi oleh Divisi Manajemen Aset, Infrastruktur dan K3LH. Yang pertama ada Departemen Optimasi Aset dan Infrastruktur. Kemudian ada Departemen Dukungan Aset dan Infrastruktur. Dilanjut dengan Departemen Pengamanan dan Penegak Disiplin. Dan yang terakhir ada Departemen K3LH. Mungkin dari teman-teman melihat dari divisi ini memiliki banyak sekali, tapi dari departemen tersebut juga dibagi dari beberapa biro. Dari Departemen Optimasi Aset tersendiri itu ada 3 biro. Dari Departemen Dukungan Aset ada 4 biro. Pengamanan ada 3 biro, dari K3LH juga ada 4 biro. Nah, pertama kita bahas yang biro strategi optimasi aset dan infrastruktur. Nah, kemudian di Departemen Optimasi Aset juga ada biro implementasi aset dan infrastruktur. Kemudian ada biro monitoring dan evaluasi optimasi aset dan infrastruktur, membahas tentang pengoptimasian aset dan infrastruktur. Kemudian di sini ada Departemen Dukungan Aset dan Infrastruktur, terdiri dari 4 biro. Biro yang pertama ada perencanaan dan inventarisasi aset, kemudian ada biro arsitektur dan pemeliharaan bangunan, kemudian ada biro utilitas, biro dukungan lalu lintas dan darat dan laut. Kemudian ada Departemen Pengamanan dan Penegak Disiplin. Di sini ada 3 biro, dari Biro Pengamanan Fisik dan Penegak Disiplin, kemudian lanjut di Biro Pengamanan Non Fisik, dan yang terakhir ada Biro Satuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Di Departemen K3LH kita memiliki 4 biro. Yang pertama ada Biro K3LH Korporat, dilanjut Biro K3LH Pelengkap, kemudian dilanjut Biro K3LH Rekumhar, dan yang terakhir ada Biro Hiperkes. Dari struktur organisasi ini itu membangun divisi manajemen aset, infrastruktur dan K3LH. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tugas pokok Divisi Manajemen Aset, Infrastruktur dan K3LH. Menjabarkan tentang pelaksanaan kebijakan perusahaan dan dalam perencanaan, inventarisasi, pengelolaan, optimasi pengembangan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi dari Divisi Manajemen Aset sendiri itu adalah tugas pokok yang dijalankan selama organisasi ini itu berjalan. Mungkin itu aja saya sampaikan tentang divisi serta struktur organisasi dari divisi tersebut. Saya mohon maaf apabila banyak salah, bukan apabila lagi, tapi pasti banyak salah juga dan kalian dari ucapan gerakan yang saya lakukan pasti ada salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.